Ada satu hal yang sangat sering saya temui pada pria paruh baya dan lanjut usia ketika mereka melewati usia 50 tahun, yaitu fakta bahwa mereka terbiasa menahan diri, terbiasa diam, dan semakin merasa diri mereka tidak sekuat dulu, mereka justru menjadi semakin pendiam. Banyak yang hanya tersenyum pahit, menenangkan diri dengan berkata bahwa menjadi tua memang begini adanya, atau buru-buru mencari sesuatu yang bisa membuat mereka kuat secara instan demi menutupi rasa hampa itu. Namun, jika Anda sedang mengalami situasi ini sekarang, saya ingin menyarankan Anda untuk berhenti sejenak dan menatap kenyataan ini dengan hati yang paling tenang. Masalah sulit ereksi bukan sekedar masalah di kamar tidur, tetapi terkadang merupakan peringatan paling dini yang dikirimkan tubuh tentang kondisi pembuluh darah dan jantung Anda. Saya mengatakan ini bukan untuk membuat Anda cemas, melainkan untuk membantu Anda memahami bahwa tubuh sedang mengirimkan sinyal penting. Dalam dunia medis modern, dilaporkan bahwa ketika kemampuan ereksi mulai menurun, dalam banyak kasus ini adalah tanda awal bahwa pembuluh darah di seluruh tubuh mulai mengalami kerusakan dan sirkulasi darah tidak lagi lancar seperti dulu. Pembuluh darah di area genital sangatlah halus dan sensitif, sehingga seringkali mengirimkan sinyal lebih dulu dibandingkan bagian tubuh lainnya. Dengan kata lain, meskipun dari luar Anda tampak masih bisa berjalan baik, bekerja, dan terlihat sehat, fungsi lapisan dalam pembuluh darah Anda mungkin sudah tidak dalam kondisi optimal. Jika sinyal ini diabaikan, hal yang menakutkan bukanlah dinginnya hubungan suami istri, melainkan risiko serangan jantung dan stroke yang semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini, saya ingin mengajak Anda mengubah fokus. Daripada hanya terpaku pada bagaimana caranya supaya bisa berdiri tegak, mari kita lihat lebih dalam kenapa tubuh Anda melakukan mogok kerja dan bagaimana cara menghidupkan kembali aliran vitalitas dengan cara yang alami, berkelanjutan, dan tidak membohongi tubuh. Saya tidak menjanjikan keajaiban. Saya hanya ingin menuntun Anda kembali pada prinsip-prinsip yang telah dijelaskan sains dengan sangat jelas. Memperbaiki pembuluh darah, menurunkan ketegangan sistem saraf, dan menyingkirkan kebiasaan yang menggerogoti energi kehidupan sehari-hari. Jika Anda hidup dalam kecemasan setiap kali hendak berhubungan dengan pasangan, atau merasa semakin kehilangan kendali atas tubuh sendiri, sekaranglah saatnya mendengarkan tubuh Anda dengan sikap yang serius namun hangat. Perjalanan ini bukan hanya untuk fungsi seksual, tetapi untuk menjaga jantung dan harga diri Anda. Jika Anda benar-benar ingin menjadi lebih kuat, silakan tinggalkan komentar bertuliskan "Saya siap" di bawah, supaya saya tahu bahwa Anda siap memulai perjalanan ini sekarang juga. Pertama-tama, ada hal yang harus Anda pahami dengan sangat jelas. Disfungsi ereksi bukan sekedar kerusakan di bagian itu saja. Ini seperti surat peringatan dari tubuh yang menyuruh kita memeriksa kembali kondisi kesehatan secara menyeluruh. Biasanya penyebabnya bisa dibagi menjadi 3 hal besar: penyebab fisik, penyebab psikologis, dan gaya hidup. Secara fisik, penyakit kronis yang umum setelah usia 50 tahun seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan kolesterol tinggi membuat pembuluh darah menyempit dan kehilangan elastisitasnya, sehingga darah sulit mengalir dengan baik. Secara psikologis, kecemasan akan usia, tekanan untuk berhasil di kamar tidur, dan stres yang berkepanjangan menciptakan tembok tak terlihat yang membuat tubuh gagal merespons secara alami. Dari sisi gaya hidup, kurang olahraga, kebiasaan begadang, pola makan tidak teratur, konsumsi alkohol, dan kurang tidur, perlahan-lahan mengikis kekuatan pria tanpa kita sadari. Inti dari cerita ini terletak pada sistem kardiovaskular dan zat yang sangat penting bernama nitrat oksida. Bayangkan, pembuluh darah sebagai pipa yang mengalirkan air ke seluruh penjuru rumah. Dan lapisan dalam pembuluh darah atau endotel adalah lapisan pelindung halus di dalam pipa tersebut. Jika lapisan ini sehat, darah akan mengalir lancar, dan yang lebih penting, ia akan memproduksi nitrat oksida yang berperan seperti lampu hijau agar pembuluh darah melebar tepat waktu. Saat aliran darah perlu ditingkatkan, nitrat oksida akan merelaksasi dan melebarkan pembuluh darah. Namun, jika gula darah tinggi, lemak darah berlebih, ada masalah tekanan darah, merokok, stres, atau peradangan kronis, lapisan endotel ini akan rusak dan kemampuan memproduksi nitrat oksida menurun. Akibatnya, pembuluh darah tidak bisa melebar maksimal dan darah tidak bisa sampai ke tempat yang membutuhkan dengan kuat dan alami. Pembuluh darah di area genital sangatlah halus, ibarat pipa terkecil di rumah. Sedikit saja sumbatan atau pengerasan ringan akan langsung berdampak. Itulah sebabnya banyak orang merasakan masalah di kamar tidur dulu sebelum menyadari adanya masalah jantung.
Dan inilah alasan saya meminta Anda menerima masalah ini sebagai sinyal kesehatan yang serius. Sama seriusnya seperti saat Anda mengukur tekanan darah atau mengecek gula darah secara rutin. Ini bukan hal yang memalukan. Ini adalah pengingat untuk merawat tubuh lebih baik, terutama kesehatan pembuluh darah. Selain pembuluh darah, ada satu elemen lagi yang sering dilewatkan banyak orang, yaitu sistem saraf. Secara neurofisiologis, ereksi paling baik terjadi saat saraf parasimpatis dominan. Artinya, saat tubuh merasa nyaman, aman, dan rileks. Namun, jika ketegangan berlangsung lama, otak akan mengaktifkan mode lawan atau lari. Maka, tubuh akan memprioritaskan kelangsungan hidup. Jantung berdegup kencang, otot menegang untuk bersiap menghadapi bahaya, dan fungsi-fungsi untuk kenikmatan dimatikan sementara. Hati ingin, tapi tubuh tidak mau menurut. Dan ini menciptakan lingkaran setan di mana kecemasan semakin besar, usaha semakin keras, dan kegagalan semakin sering terjadi. Dalam situasi seperti ini, terlalu bergantung pada obat kuat instan terkadang mirip dengan memaksakan tekanan air tinggi pada sistem pipa yang sudah berkarat. Mungkin ada efek cepat sesaat, tapi jika dasarnya masih tersumbat, meradang, dan tegang, Anda hanya membohongi tubuh, bukan memulihkannya. Saya tidak bilang obat itu buruk atau tidak boleh dipakai sama sekali. Bagi sebagian orang, itu mungkin diperlukan sesuai resep dokter, terutama setelah pemeriksaan jantung yang jelas. Namun yang berbahaya adalah menganggapnya sebagai satu-satunya penyelamat dan menggunakannya sembarangan sementara pembuluh darah dan saraf terus memburuk. Jika Anda punya masalah jantung atau tekanan darah, menggunakan obat bantu ereksi sendiri bisa berisiko. Jadi, cara paling aman adalah melihat ini sebagai masalah kesehatan menyeluruh dan melakukan pemeriksaan medis jika perlu. Ada satu kesalahpahaman umum yang ingin saya luruskan sejak awal, yaitu pemikiran bahwa memang sudah wajar karena tua. Bapak-bapak sekalian, ada orang berusia 70-an yang masih menjaga vitalitas dan kepercayaan dirinya, sementara ada yang baru awal 40-an sudah mengalami masalah serius. Usia hanyalah angka. Yang menentukan adalah bagaimana Anda merawat pembuluh darah, bagaimana Anda menjaga tidur, bagaimana Anda mengelola stres, dan bagaimana Anda memberi makan serta merawat tubuh setiap hari. Jika Anda langsung memvonis bahwa ini adalah takdir penuaan, Anda merampas kesempatan pemulihan dari diri sendiri. Tubuh manusia memiliki daya pemulihan yang luar biasa. Terutama lapisan dalam pembuluh darah bisa membaik jika diubah ke arah yang benar secara konsisten dan cukup lama. Kesalahpahaman kedua adalah mendambakan keajaiban instan. Ketika kepercayaan diri terluka, pria ingin segera mendapatkannya kembali. Saya mengerti perasaan itu. Tapi jika hanya mengejar hasil cepat, kita mudah melupakan akarnya. Dan akar itu biasanya ada pada kebiasaan sehari-hari. Makan karbohidrat berlebihan, banyak gula, sering minum alkohol, kurang tidur, kurang gerak, dan stres berkepanjangan. Coba Anda ingat kembali. Di hari ketika hati tenang, badan terasa ringan, dan tidur cukup, banyak hal mengalir lebih alami tanpa persiapan. Sebaliknya, saat lelah, cemas, dan makan sembarangan, sekeras apapun mencoba, hasilnya sering tidak sesuai harapan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil jujur dari kondisi pembuluh darah dan saraf Anda. Lalu, dari mana kita harus memulai pemulihan? Dengan cara yang lembut, namun berkelanjutan. Ada satu langkah sangat sederhana yang sering dilewatkan banyak orang. Membantu tubuh memproduksi nitrat oksida lebih baik melalui makanan. Nitrat oksida bukanlah hal asing. Ia adalah kunci agar pembuluh darah bisa melebar lebih baik. Dan kabar baiknya, jika diberi bahan yang tepat, tubuh bisa memproduksinya lebih banyak. Terutama makanan yang kaya nitrat alami dan asam amino terkait. Sekarang, saya akan memperkenalkan satu resep jus yang sangat mudah dibuat di rumah. Tujuannya adalah membantu sirkulasi darah, mendukung kesehatan jantung, dan sebagai hasilnya, membantu fungsi seksual membaik secara alami. Sekali lagi saya tegaskan dengan jelas dan aman. Ini adalah kebiasaan penunjang kesehatan, bukan obat penyembuh. Jika Anda punya penyakit bawaan atau sedang minum obat darah tinggi, jantung, atau diabetes, sebaiknya konsultasikan dengan dokter sesuai kondisi Anda. Namun bagi banyak orang, asupan pangan yang benar adalah dasar penting bagi tubuh untuk memulihkan diri. Bahan pertama adalah semangka. Tapi yang perlu Anda perhatikan bukan daging merah manisnya, melainkan bagian putih di dekat kulit hijaunya. Bagian putih ini mengandung banyak asam amino bernama citrulline yang terkait dengan proses tubuh membuat nitrat oksida. Banyak orang membuang bagian ini, padahal bagi pembuluh darah, ini bisa jadi harta karun.
Setelah dicuci bersih, kupas kulit hijau kerasnya dan gunakan bagian putihnya. Bahan kedua adalah buah bit. Di Indonesia, buah bit sudah tidak asing lagi dan sering dibuat jus. Bit kaya akan nitrat alami dan di dalam tubuh nitrat ini melalui proses metabolisme untuk membantu produksi nitrat oksida sehingga pembuluh darah lebih mudah melebar. Ada orang yang merasa tubuh jadi lebih hangat dan kuat berolahraga lebih lama setelah minum jus bit. Itu karena sirkulasinya terbantu. Bahan ketiga adalah seledri. Jika seledri sulit didapat atau rasanya tidak cocok, bisa diganti dengan sayuran hijau gelap lain seperti kale atau bayam. Sayuran hijau gelap umumnya kaya akan komponen yang membantu pembuluh darah dan antioksidan. Yang penting adalah konsistensi. Pilih sayuran yang cocok dengan lidah dan perut Anda. Kombinasi yang saya sarankan adalah begini. 1 cangkir jus dari bagian putih semangka, tambahkan ekstrak murni dari 1 buah bit, dan masukkan sekitar 100 ml jus seledri atau sayuran hijau. Jika tidak ada juicer, bisa di-blender lalu disaring. Awalnya rasanya mungkin agak asing, terutama bagi yang terbiasa manis. Tapi biasanya setelah beberapa kali, Anda akan terbiasa. Yang penting bukan rasanya enak saat itu juga, tapi sensasi tubuh yang berubah seiring waktu. Jika diminum rutin setiap pagi 1 gelas selama 4 hingga 6 minggu, banyak yang merasakan sinyal positif seperti badan lebih ringan, sirkulasi lebih baik, pikiran lebih jernih, dan kepercayaan diri perlahan kembali. Ada yang bertanya, apakah ini seefektif obat? Saya jawab dengan sangat jujur. Efeknya mungkin tidak meledak secara instan, tapi nilai dari cara ini adalah keberlanjutannya dan kebaikannya untuk seluruh tubuh. Tujuannya bukan menciptakan perasaan kuat yang tiba-tiba, melainkan memulihkan fondasi, yaitu pembuluh darah, endotel, dan lingkungan metabolisme tubuh. Jika obat adalah cara memicu dengan cepat demi satu tujuan, nutrisi dan gaya hidup adalah cara memperbaiki pipa-pipa dalam tubuh secara diam-diam agar Anda menjadi sehat secara alami. Dan ada satu hal yang sangat ingin Anda ingat, Anda bukanlah orang yang tidak berdaya. Sekarang hanyalah masa di mana tubuh membutuhkan perawatan dengan cara yang lebih benar dari sebelumnya. Jika Anda mulai memandang ini sebagai bagian dari kesehatan jantung dan saraf tanpa rasa malu atau menyalahkan diri sendiri, Anda bisa mengambil kembali kendali itu. Anda tidak akan lagi hidup dalam kecemasan setiap kali hendak berhubungan intim. Sebaliknya, seperti pemilik rumah yang memutuskan memperbaiki pipa airnya, Anda akan membersihkan kotoran, memperbaiki katup, dan melancarkan aliran air agar kembali mengalir deras. Anda akan membangun kembali fondasi itu selangkah demi selangkah. Dan seperti yang sudah Anda rasakan, tubuh yang sehat tidak bisa diharapkan berubah seketika hanya dengan 1 pil atau segelas jus. Terutama setelah usia 50 tahun, tubuh kita ibarat kebun yang sudah melewati berbagai musim panas dan hujan. Agar pohon kembali tumbuh subur, menyiram sekali saja tidak cukup. Kita harus merawatnya setiap hari, mulai dari tanah, air, sinar matahari, hingga mencabut rumput liar. Jadi, langkah pertama yang paling penting selalu dimulai dari apa yang kita masukkan ke tubuh setiap hari, yaitu makanan. Ketika vitalitas pria menurun, banyak orang berpikir solusinya hanya soal umur, hormon, atau mencari obat yang pas. Padahal, ada faktor yang lebih senyap namun sangat berpengaruh besar pada sirkulasi darah, jantung, energi, tidur, dan respons alami tubuh. Faktor itu adalah makanan sehari-hari. Anda mungkin tidak langsung merasakannya, tapi setiap suap nasi, sepotong roti, segelas minuman manis, atau kebiasaan makan larut malam, seiring waktu sedang menulis ulang kondisi pembuluh darah dan saraf Anda. Di sini saya ingin membagikan satu konsep penting kepada Anda. Mungkin banyak yang belum pernah dengar, atau pernah dengar tapi belum paham benar, yaitu resistensi insulin. Anggaplah insulin sebagai kunci yang membuka pintu sel agar gula dalam darah bisa masuk dan dipakai sebagai energi. Saat kita makan nasi, mie, roti, atau makanan manis, gula darah naik. Tubuh lalu mengeluarkan insulin untuk membuka pintu sel agar gula masuk dan dipakai oleh otot serta otak. Tapi masalahnya jika terlalu lama kita banyak makan gula dan karbohidrat, kurang gerak, kurang tidur, dan terus stres, lubang kunci pada sel menjadi tumpul. Walaupun ada insulin, pintu tidak terbuka semudah dulu. Inilah resistensi insulin. Resistensi insulin bukan cuma masalah gula darah atau diabetes. Yang lebih penting, ini menciptakan peradangan senyap yang berlangsung lama dalam tubuh, merusak lapisan dalam pembuluh darah, dan menurunkan kemampuan produksi nitrat oksida yang dibutuhkan untuk melebarkan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Seperti yang Anda ingat, nitrat oksida adalah sinyal lampu hijau.
Jika lapisan pembuluh darah rusak, nitrat oksida berkurang, sirkulasi memburuk. Jika sirkulasi buruk, respons tubuh jadi lambat dan tidak sealami dulu. Penting untuk diingat, meskipun Anda belum didiagnosis diabetes, resistensi insulin bisa saja bersembunyi dan memengaruhi kesehatan pria. Lantas, bisakah kita memperbaikinya lewat makanan? Jawabannya, sangat bisa. Asalkan arahnya benar dan kecepatannya tidak dipaksakan. Salah satu metode yang banyak diterapkan ahli internasional adalah pola makan rendah karbohidrat dan tinggi lemak sehat, atau diet rendah karbohidrat. Tapi jangan salah paham, ini bukan diet ekstrim di mana Anda harus kelaparan atau menahan derita, juga bukan sekadar ikut-ikutan tren. Kuncinya adalah menyesuaikan keseimbangan menu untuk membuat gula darah lebih stabil, memulihkan sensitivitas insulin, mengurangi lemak perut, dan meringankan beban pembuluh darah. Jika dilakukan dengan benar, tubuh perlahan belajar menggunakan lemak sebagai energi secara efisien, tidak melulu bergantung pada gula. Ini sangat membantu terutama setelah usia 50 tahun, karena perut buncit dan lemak visceral bukan hanya memengaruhi gula darah, tapi juga terhubung dengan hormon pria, kondisi peradangan, tekanan darah, dan kualitas tidur. Jika perut lebih ringan, jantung dan pembuluh darah jadi lebih lega. Energi harian berubah, emosi lebih stabil, dan tubuh lebih mudah pulih. Mendengar kata diet, banyak yang sudah takut duluan. Berpikir harus makan daging saja, makan makanan aneh, atau harus berhenti makan nasi sama sekali detik ini juga. Tenang saja bapak-bapak, Anda tidak perlu khawatir. Kita bisa menerapkannya dengan versi yang lembut, sederhana, dan cocok dengan lidah Indonesia serta usia Anda. Saya tidak menyarankan Anda mengubah segalanya dalam semalam. Cara begitu bikin cepat lelah dan gampang menyerah. Sebaliknya, lakukan perubahan kecil tapi konsisten. Misalnya, jika dulu Anda makan nasi putih 1 piring penuh, cobalah kurangi menjadi setengah piring. Tidak perlu langsung jadi 0. Itu justru bikin stres dan makin ingin makan. Setengah piring adalah langkah awal yang sangat pas. Sebagai gantinya, perbanyak sayuran rebus, tambah olahan rumput laut, sup bening, tambah tahu, tambah telur rebus, dan tambah ikan. Makanan-makanan ini akrab di lidah, mudah disiapkan, nyaman di perut, dan membantu Anda kenyang lebih lama tanpa membuat gula darah melonjak drastis. Makanan fermentasi yang tidak banyak gula juga bagus. Di Indonesia, kita punya banyak pilihan sayuran segar atau olahan pepes yang sehat. Intinya, bukan menahan lapar atau menyiksa diri. Intinya adalah mengetahui makanan mana yang merawat dinding pembuluh darah Anda dan makanan mana yang merusaknya setiap hari. Saat Anda memulai pola makan yang membuat gula darah lebih stabil, besar kemungkinan Anda akan merasakan perubahan nyata, bukan sekedar teori. Tidur bisa jadi lebih nyenyak, perut tidak begah, tekanan darah lebih stabil, dan rasa kantuk berlebih setelah makan akan berkurang. Dan ketika tubuh tidak lagi dalam kondisi meradang atau tegang, vitalitas akan lebih mudah kembali secara alami. Saya tidak berharap Anda mengubah segalanya dalam satu malam. Dan tolong, jangan menekan diri sendiri. Tapi jika Anda memulai makan siang hari ini dengan benar, itu sudah menjadi langkah pertama dalam perjalanan merebut kembali kekuatan dan umur panjang yang sehat. Ketika pola makan berubah dan tubuh mulai sedikit lebih rileks, kita harus merawat satu bagian lagi yang sangat penting, namun sering dilupakan banyak orang, yaitu pikiran. Sekarang saya ingin bicara tentang hubungan antara pikiran dan vitalitas. Jika Anda memahaminya dengan benar, kualitas hidup Anda sehari-hari bisa berubah drastis. Bukan cuma di kamar tidur, tapi juga dalam tidur malam, emosi, dan kepercayaan diri. Seperti yang Anda tahu, tubuh bukanlah mesin yang bekerja sendiri. Pikiran, emosi, dan kebiasaan hidup sangat memengaruhi respons alami tubuh. Terutama setelah usia 50 tahun, tekanan hidup, kekhawatiran kesehatan, dan perubahan endokrin bisa membuat sistem saraf lebih sensitif. Tugas kita bukan memaksanya bertahan dengan keras, tapi belajar mengembalikan sistem saraf ke kondisi tenang. Ada satu kebiasaan yang dari luar tampak tidak berbahaya dan sering dianggap hanya hiburan sesaat. Tapi sebenarnya bisa melemahkan hubungan antara emosi dan respons fisik secara perlahan, yaitu kebiasaan terbiasa dengan video-video yang merangsang di internet. Topik ini sensitif, tapi saya akan membicarakannya dari sudut pandang kesehatan dengan rasa hormat tanpa menghakimi. Karena yang dibutuhkan di usia 50 atau 60 tahun ke atas bukanlah menghindar, tapi menatap lurus demi memahami tubuh dan pikiran kita dengan tepat. Awalnya mungkin karena rasa ingin tahu, atau karena kesepian, atau karena susah tidur dan banyak stres sehingga mencari pelarian lewat rangsangan cepat untuk melupakan lelah. Tapi ada fakta penting yang banyak orang tidak tahu. Jika otak terus-menerus menerima rangsangan yang kuat,
cepat dan bertubi-tubi, lama-kelamaan ia bisa menjadi tumpul terhadap sinyal alami di dunia nyata. Mirip seperti jika kita mendengarkan musik yang terlalu keras setiap hari, suara kicauan burung akan terdengar membosankan. Otak juga begitu. Jika terbiasa dengan rangsangan buatan yang kuat, sinyal emosi yang asli di dunia nyata seperti tatapan hangat, kata-kata lembut, atau sentuhan ringan mungkin tidak lagi cukup menggugah hati seperti dulu. Di baliknya ada peran dopamin. Dopamin adalah zat kimia saraf yang membuat kita merasa gembira, termotivasi, dan senang. Dopamin itu sendiri tidak jahat. Bertemu keluarga, makan enak, jalan-jalan di bawah matahari juga memicu dopamin. Namun jika dopamin melonjak terlalu tinggi dan terlalu cepat, akibat rangsangan buatan yang kuat, lalu jatuh drastis, dan ini berulang terus, otak akan mudah lelah dan hampa. Hal-hal biasa jadi sulit memberikan rasa senang. Akibatnya, kehidupan nyata terasa lebih hambar dan Anda sendiri mungkin merasa mudah tersinggung, mudah bosan, sulit fokus, susah tidur, dan merasakan respons tubuh melambat. Saya pernah mendengar cerita dari seorang pria tua. Dia mengira dirinya lemah karena faktor usia. Tapi setelah berhenti dari rangsangan buatan untuk sementara waktu, dia merasa tubuhnya hidup kembali. Perkataan itu sangat jujur dan realistis sehingga saya mengingatnya lama. Jika Anda berhenti bergantung pada rangsangan yang tidak nyata, otak mendapat kesempatan untuk menyeimbangkan diri kembali. Emosi asli menjadi lebih jelas dan tubuh lebih mudah merespons dengan alami dan lembut. Ada orang yang merasa tubuhnya kembali ke ritme sehat dengan sendirinya, tanpa perlu dipaksa atau didorong rasa cemas. Di zaman sekarang, ada aplikasi yang membantu mengubah kebiasaan. Bukan untuk mengontrol atau melarang Anda, tapi membantu memahami pola diri sendiri dan membangun kebiasaan yang lebih sehat. Ada yang menggunakan aplikasi detox dopamin untuk memantau diri dan menjaga jarak dari rangsangan berbahaya. Tapi ada atau tidak ada aplikasi, yang terpenting adalah pilihan Anda sendiri. Keputusan untuk tidak membiarkan gambar-gambar tidak nyata mengaburkan emosi asli, merusak kehangatan hubungan suami istri, dan menghabiskan energi vital Anda. Jika Anda mencoba menjaga jarak dari dunia rangsangan buatan barang seminggu saja, Anda mungkin akan terkejut, bukan karena semuanya langsung jadi sempurna, tapi karena hal-hal kecil mulai terasa kembali. Tidur mungkin jadi lebih mudah, hati tidak terlalu gelisah, dan tubuh tidak terlalu tegang. Dan yang terpenting, Anda mungkin menyadari bahwa vitalitas itu sebenarnya masih ada. Selama ini ia hanya tertutup oleh terlalu banyak kebisingan di dalam kepala. Jika Anda sudah mulai membersihkan kebisingan dalam pikiran, langkah selanjutnya sangat sederhana, tapi merupakan dasar dari segala dasar. Pernapasan. Jika saya bilang bahwa hanya dengan mengubah cara bernapas bisa membantu sirkulasi darah, menenangkan pikiran, membuat tidur lebih nyenyak, dan membantu respons alami tubuh tanpa obat atau alat, apakah Anda percaya? Terdengar sepele, tapi bagaimana kita bernapas setiap hari adalah kunci yang diam-diam mengatur banyak fungsi tubuh. Udara bisa masuk lewat dua jalan, hidung dan mulut. Tapi hidung bukan sekedar saluran napas. Di dalam rongga hidung ada mekanisme yang membantu tubuh memproduksi nitrat oksida. Seperti yang Anda ingat, nitrat oksida berperan penting melebarkan pembuluh darah. Jika Anda bernapas lewat hidung, terutama secara perlahan dan teratur, tubuh akan dipandu masuk ke kondisi yang lebih rileks dan mekanisme pemulihan mendapat kesempatan bekerja lebih baik. Ini terhubung dengan sirkulasi, tekanan darah, tingkat peradangan, ketegangan, dan kualitas tidur. Sebaliknya, jika bernapas lewat mulut atau bernapas terengah-engah, seperti saat cemas atau buru-buru, tubuh mudah terseret ke mode tegang. Seolah tombol harus lari cepat dinyalakan. Ada orang yang banyak bernapas tapi tetap lelah, hati tak tenang, dan susah tidur. Itu mungkin bukan karena Anda lemah, tapi karena ritme napas itu tidak membawa tubuh ke kondisi pemulihan. Kabar baiknya, pernapasan hidung mudah dipelajari dan dipraktikan. Terutama bagi Anda di usia 50 tahun ke atas, ini tidak membebani sendi atau jantung, jadi sangat cocok. Tidak perlu meditasi rumit atau ikut kelas mahal. Bisa dilakukan sambil jalan kaki, mencuci piring, berkebun, atau menonton TV. Cukup tarik napas ringan lewat hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan kembali lewat hidung dengan sangat perlahan. Lakukan beberapa menit saja sehari, tubuh akan mulai merespons. Banyak yang merasakan dalam waktu sekitar seminggu, tidur jadi lebih nyenyak, kepala lebih ringan, dan yang terpenting, energi kembali terasa mengalir lembut tanpa dipaksa. Jika ingin mencoba sekarang, silakan lakukan setelah menyimak ini. 2 menit sudah cukup. Tarik napas lewat hidung. Jeda sebentar,
Hembuskan sangat pelan lewat hidung. Saat menghembuskan, bayangkan Anda melepaskan segala ketegangan. Napas ini seolah berkata pada tubuh, sekarang aman, tidak perlu tegang lagi. Jika tubuh mengurangi ketegangan, pembuluh darah dan saraf punya kesempatan untuk pulih. Setelah napas lebih teratur dan hati mulai tenang, saatnya membangunkan tubuh dengan gerakan ringan. Anda tidak perlu lari sampai kelelahan atau pergi ke gym yang ramai. Tubuh usia 50, 60, 70 tahun paling membutuhkan keteraturan, ritme, dan keamanan. Ada yang berpikir olahraga itu harus sampai banjir keringat dan mos-mosan. Padahal bagi bapak-bapak sekalian, jalan kaki dengan benar adalah cara terbaik yang sederhana dan berkelanjutan. Berjalan sedikit lebih cepat dari biasanya selama 30 menit setiap hari bisa membuat gula darah lebih stabil, tidur lebih nyenyak, dan pikiran lebih jernih. Jalan kaki juga membantu menurunkan resistensi insulin, yang artinya mengurangi penyebab kerusakan pembuluh darah secara tidak langsung. Jika tubuh lebih pandai menggunakan gula, beban pembuluh darah berkurang. Dan jika pembuluh darah membaik, vitalitas lebih mudah kembali secara alami. Jika ingin sedikit peningkatan tapi tetap aman, bisa tambahkan gerakan sederhana. Misalnya, duduk lalu berdiri dari kursi beberapa kali. Atau latihan tangan menggunakan botol air kecil. Tidak perlu sampai lemas, tidak perlu memaksakan diri. Cukup untuk membangunkan otot. Memberi sinyal pada tubuh, aku masih bergerak. Aku ingin lebih sehat. Menariknya, gerakan teratur bisa memengaruhi tubuh untuk membantu produksi testosteron alami dengan lebih baik. Tanpa obat, tanpa suntikan, hanya dengan membangunkan tubuh ke ritme yang benar. Jika bingung mulai dari mana, mulailah hari ini. Pakai sepatu Anda, kelilingi rumah, jalan di kompleks, atau pergi ke taman terdekat. Saat berjalan, bernapaslah lewat hidung, rasakan langkah kaki. Dan katakan pada diri sendiri bahwa setiap langkah mendekatkan Anda pada kesehatan jantung, metabolisme, dan kesehatan pria. Tidak perlu didesak siapapun, ini adalah hadiah dari Anda untuk diri sendiri. Anda kini sudah memegang kepingan-kepingan pentingnya. Makanan yang menurunkan resistensi insulin, manajemen pikiran yang mengurangi kebisingan mental, pernapasan hidung yang memulihkan, dan gerakan ringan yang membangunkan metabolisme. Namun untuk melihat perubahan yang jelas, kepingan-kepingan ini harus disatukan menjadi satu perjalanan sederhana. Karena itu, saya ingin menawarkan perjalanan 30 hari. Tidak rumit, bisa dilakukan dalam keseharian, dan cocok untuk Anda yang berusia 50 tahun ke atas. Selama 14 hari pertama, fokuslah pada 3 hal kecil namun rutin. Setiap pagi, lanjutkan kebiasaan jus yang saya bagikan tadi untuk membantu pembuluh darah dan endotel. Ingat, ini bukan jus ajaib, tapi kebiasaan baik yang memberi bahan bagi tubuh untuk membuat nitrat oksida. Bersamaan dengan itu, kurangi karbohidrat jahat dalam makanan secara perlahan. Nasi putih dikurangi jadi setengah, kurangi camilan manis, kurangi mie instan dan makanan cepat saji secara bertahap. Tidak perlu merasa tertekan harus berhenti total. Gantinya, perbanyak sayur, ikan, telur, tahu, sup bening, dan makanan yang rendah gula. Dan setiap hari, lakukan pernapasan hidung beberapa menit saja, terutama saat berjalan atau sebelum tidur. Setelah 14 hari berlalu, tubuh mulai terbiasa dengan ritme baru. Di masa ini, banyak yang bilang perut terasa lebih enteng, kantuk setelah makan berkurang, dan tidur lebih nyenyak. Masuk minggu ketiga dan keempat, tambahkan gerakan sedikit saja, tapi tetap jaga keamanan. Teruslah berjalan kaki, tapi kalau bisa, naikkan sedikit kecepatannya. Cukup sampai Anda masih bisa bicara, jangan sampai napas tersengal-sengal. Lalu tambahkan gerakan ringan 10-15 menit. Duduk berdiri, angkat botol air. Ini bukan olahraga untuk bersaing dengan orang lain, tapi olahraga untuk memberi sinyal bahwa Anda sedang merawat tubuh Anda. Sambil itu, rawat juga emosi dengan cara sederhana. Catat satu baris saja kemajuan kecil setiap hari. Hari ini tidur lebih enak. Hari ini jalan kaki terasa lebih ringan. Hari ini suasana hati lebih baik. Hari ini tidak terlalu tegang. Catatan seperti ini membuat Anda melihat perubahan nyata, bukan hanya fokus pada kecemasan. Dan ketika melihat perubahan, motivasi akan muncul. Motivasi ini sangat berharga di usia 50 tahun ke atas. Karena itulah yang membuat kita tidak berhenti di tengah jalan. Mungkin setelah sebulan, tidak semuanya langsung sempurna seperti di dongeng. Tapi Anda akan memastikan satu fakta penting, tubuh masih bisa pulih. Dan jika dituntun ke jalan yang benar dengan konsisten, ia bisa berubah. Perubahan seringkali tidak datang dengan ledakan besar, melainkan lewat hal-hal yang sangat kecil. Tidur lebih nyenyak, lelah berkurang, jarang marah,
cemas berkurang, dan kepercayaan diri yang perlahan kembali. Ketika Anda tidak lagi memaksakan tenaga, tubuh menjadi lebih alami. Jika pembuluh darah dirawat, jantung dan saraf stabil, respons alami tubuh pun mendapat kesempatan untuk kembali dengan cara yang lembut, aman, dan berkelanjutan. Menutup pembahasan ini dengan hangat, saya ingin menegaskan satu hal lagi. Disfungsi ereksi bukanlah akhir segalanya dan bukan hal yang memalukan. Ini adalah surat peringatan dini dari tubuh agar Anda menengok kembali kondisi pembuluh darah, metabolisme, tidur, dan pikiran Anda. Dan kabar baiknya, Anda bisa mulai hari ini dengan hal-hal yang sangat sederhana dalam keseharian. Tidak perlu sempurna, yang penting mulai saja. 1 kali makan yang lebih baik, 1 kali napas yang lebih pelan, jalan kaki yang lebih rutin, 1 minggu tanpa kebisingan di kepala. Kumpulan hal-hal kecil inilah yang pada akhirnya akan menciptakan perbedaan besar.